Gua pun akhirnya menyarankan untuk berhitung, memastikan bahwa rombongan gua ada 6 orang, dimulai dari Gading dan berakhir di Alvin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sontak, gua pun langsung merinding dibuatnya, mengingat rombongan gua ada 6 orang saja. Lantas orang ketujuh itu siapa? Lengkap, teriak suara Alvin dari arah belakang. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Setiap memutuskan untuk berhitung, lagi-lagi suara ketujuh itu muncul kembali. Seolah-olah orang ketujuh itu mengikuti langkah kami. Sebenarnya waktu itu gua sangat takut. Lagi-lagi gua pun harus melawan rasa takut itu. Sekitar jam setengah 7, kita sampai juga di pos Samarantu. Mungkin kalian semua tahu, ada 2 pohon yang berjejer seperti membentuk gerbang, tepat di bawah sebelum pos 4. Di situ gue melihat ada banyak sosok gede hitam, matanya merah, mukanya ketutup sama rambut. Sumpah, gue kira itu halusinasi gue aja. Tapi ternyata teman-teman gue pun melihatnya juga. Gue sampai terheran-heran, kenapa kita yang bukan anak indigo bisa melihat makhluk itu. Pada saat gue akan melewati pohon itu, tiba-tiba gue dan Alvin terjatuh. Gue merasa seperti ada yang memegangi kaki gue. Si Alvin pun tiba-tiba berkata, "Hati-hati Go, akarnya emang suka bikin kesandung." Pada saat Alvin terjatuh, untungnya dia sempat memegangi akar itu tepat di pinggir jalur. Kita pun memutuskan untuk break. Awalnya di situ, gua nolak break di tempat ini dan minta break yang agak berjauhan dari tempat ini. Akan tetapi, kali ini Cimo sudah tidak kuat lagi. Akhirnya kita pun sepakat untuk break yang letaknya tidak jauh dari pohon itu. Sesekali pandangan gua melihat ke arah pohon itu, seperti ada yang memperhatikan kita dari arah pohon itu. Di sini mereka semua diam. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada suara apapun selain suara khasnya hutan. Gua pun masih sangat heran. Pasalnya dari semalam, gua nggak dengar ada pendaki yang lewat. Gua pun tiba-tiba menanyakan itu ke Anggra soal kejadian semalam. "Gra, semalam lu bangunin gua?" tanya gua dengan sangat penasaran. "Mana ada, gua aja tidur di samping Alvin kan semalam," kata Anggra. "Oh, kirain lu bangunin gua," jawab gua sambil mikir. "Terus yang bangunin gua siapa?" tanya gua dalam hati. Gua pun tepis pikiran gua yang memikirkan yang tidak-tidak. Tapi tetap dalam hati gua merasa benar-benar ada yang gak beres. Akhirnya kita pun memutuskan melanjutkan perjalanan lagi. Karena tidak baik beristirahat lama-lama di pos 4. Alasannya sih mistis. Katanya takut bakalan digangguin. Kita pun mengerti dan mencoba untuk melanjutkan lagi perjalanan kita. Pada saat kita berdiri, tas carry rombongan gua mendadak menjadi berat seperti mengangkut 100 liter air. Karena logikanya, carrier kita itu kebanyakan 55,60 liter kapasitasnya. Pada saat terbangun semuanya ambruk jatuh ke tanah sambil terduduk. Kita pun hanya bisa berpandangan saja dan mencoba untuk bangun lagi. Kali ini benar-benar tubuh kita saja tidak bisa keangkat dari tanah. Seperti ada yang menduduki tas carrier kita. Gak jauh dari tempat kita jatuh, gua pun melihat seperti ada keramaian, seperti sedang berjualan. Samar-samar gua melihat itu semua karena tertutup kabut tebal. Saat gua melihat lagi, gua pun kaget. Si Gading lalu berucap, "Jangan diliatin." Sumpah, gua takut banget di situ. Berasa udah pengen nyerah aja, soalnya gua mikir gangguan apa lagi setelah ini. Tak lupa gua pun hanya bisa baca-baca doa di situ. Gua pun melantunkan sholawat dengan nada sedikit agak keras. Sekitar 10 menit kita terduduk di situ. Kita pun mencoba bangun.
Dan akhirnya kita bisa terbangun juga. Buru-buru kita melanjutkan perjalanan lagi, berharap bisa cepat-cepat keluar dari tempat itu. Sudah 2 jam gua dan teman gua berjalan, tapi tak menemukan pos 5. Dan sampai akhirnya gue sadar, ternyata sedari tadi gue sudah memutari tempat ini selama 2 jam lebih. Padahal dari pos 4 ke pos 5 itu jaraknya dekat, tidak terlalu jauh, paling sekitar setengah jam, kata penjaga pos si Maksi. 4 rombongan gua yang di atas memutuskan untuk menjemput gua. Kata mereka, sedari tadi sudah menunggu rombongan kita, tapi tidak sampai-sampai di pos 5 karena mereka khawatir dengan rombongan kita. Lalu kita pun berjalan bersama, hanya memakan waktu setengah jam perjalanan. Kita sampai juga di pos 5. Sesampainya di pos 5 kita pun bersujud seraya mengucapkan kata alhamdulillah. Akan tetapi gangguan itu tidak berakhir sampai di sini. Singkat cerita, sampailah kita di pos 5, Samyang Rangka. Itu namanya. Di sini mereka sudah pada berkumpul. Gua pun sempat merasa aneh. Rombongan pendaki yang gua temui di pos 2 Bayangan ternyata sudah ada di situ. Gua pun mengenali salah satu pendaki dari rombongan itu. Sebut saja namanya Bang Roni. Dia dari Depok. Di sini gua pun memberanikan diri menanyakan ke dia. Bang Ron, oh ya bang, ente tadi lewat mana? Perasaan di jalur gua gak nemuin pendaki yang ngeduluin kita. Dan gua taunya kan lu di pos 2 Bayangan. Dan itu juga gua duluan yang jalan ke atas. Tanya gua dengan penasarannya. Iya, gua lewat jalur biasa, kan emang cuma ada satu jalur di sini. Lain jalur bercabang juga, titik kumpulnya tetap berujung sama, jawab Bang Roni. Iya sih, jawab gua. Gua juga gak ngeliat lu gua. Cuma beberapa pendaki yang gue lewatin sama rombongan lu yang satunya tuh, kata Bang Roni menimpali. Gua pun terdiam sesaat dan gua berpikir, Fik, ini aneh. Terus gua sama teman-teman lewat jalur mana tadi? Apa gua lewat sisi lain dari dunia ini? Pikir gua. Gua pun tidak mau menghiraukan itu semua. Akhirnya gua memilih untuk ngopi-ngopi dan merokok dengan yang lain. Rombongan yang lain pun memutuskan untuk melanjutkan naik duluan. Di situ gue pengen banget berucap kepada mereka, naiknya bareng aja sih. Akan tetapi ya sudahlah. Mungkin mereka mau mendirikan tenda duluan di pos 7. Memang niat kita camp di pos 7 agar lebih singkat pada saat summit attack. Di situ gue mengumpulkan botol yang sudah kosong dan gue memutuskan untuk mengambil air di sumber air via Bambangan. Sumber air itu memang hanya ada di pos 5. Lantas gua pun naik ke pos sumber air itu. Lama kaki ini melangkah, akhirnya gua pun sampai juga di sumber air itu. Tiba-tiba tidak jauh dari arah gua berdiri, gua melihat sosok cewek duduk di batu-batuan yang ada di sumber mata air itu. Pelan-pelan gua masuk situ. Semakin jelas gua ngelihat muka si cewek misterius itu. Putih pucat, seperti orang sedang sakit. Matanya tertutupi poni, rambutnya yang sehidung, membuat gua hanya melihat bibir dia saja berwarna putih banget, seperti warna putih pucat. Gua pun deketin sosok misterius itu. Niat gue baik, mengajak dia untuk ke pos 5, karena gua nggak tega melihat cewek sendirian di situ. Pada saat gua mau nyamperin itu sosok, tiba-tiba teman gua memanggil. Go, ngapain lu ke situ-situ? Panggil teman gua. Gua seketika kaget. Gua pun melihat teman gua sambil seraya berucap. Ini, gua mau ngajakin dia ke pos. Kasihan sendirian. Jawab gua sambil nunjuk ke perempuan yang gue lihat tadi. Dia siapa? Tanya teman gua. Pada saat balik badan ke arah cewek tersebut, tiba-tiba cewek itu sudah tidak ada lagi. Seketika, kaki gua terasa sangat lemas. Lu kenapa? Udah bangun. Makanya jangan sendirian. Ntar kalau lu kesambet kan repot, kata teman gua.
Gua pun kesal dalam hati atas ucapan temen gua. Kenapa harus pakai kata kesambet sih? Cuma ya udahlah, gua hanya memendam dalam hati. Singkat cerita, kita berdua mengisi air sampai selesai. Setelah mengisi air, kita langsung balik ke pos 5. Cukup lama kita beristirahat di pos ini. Kita pun lantas memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke pos 6. Di sini, rombongan gua cuma tinggal berlima. Karena si Cimo gua titipin ke teman rombongan yang sudah mendahului kita. Karena gua punya firasat yang tidak enak dengan Cimo. Saat melanjutkan perjalanan dari pos 5 sampai ke pos 6, di sini kita terlalu banyak beristirahat karena kondisi fisik kita sudah sangat lelah. Ditambah jalur trek via Bambangan hampir tidak ada bonus sama sekali. Saat kita melangkahkan kaki ke pos 6 ke pos Saat kita melangkahkan kaki dari pos 6 ke pos 7, di situ gue melihat ada rombongan yang sedang berjalan tepat di depan kita. Kita pun memutuskan untuk mengejar rombongan itu. Tapi aneh, semakin kita kejar rombongan itu, semakin menjauh dari kita. Itu yang membuat kita semakin kelelahan. Belum sampai di pos 7, kita pun memutuskan untuk break kembali. Kita memutuskan untuk beristirahat. Mungkin yang sudah pernah kesini tahu, di situ ada pohon yang tumbuh di tengah-tengah jalur. Pada saat kita naik itu, antara lutut sama kepala itu nempel. Jadi nanjaknya itu benar-benar tinggi. Gua pun istirahat di situ. Posisi gua tuh, tas carrier gua disenderkan ke pohon. Kepala gua menyender di atas carrier. Jadi posisi kepala gua itu sedikit mendongak ke atas. Gua pun mencoba memejamkan mata. Pada saat gua membuka mata, gua pun seketika kaget. Gua melihat di dahan pohon itu ada kaki. Gua pun penasaran melihat kaki itu semakin lama mengeluarkan cairan merah berwarna kehitam-hitaman. Cairan itu mengalir mengikuti kaki yang menjulur ke tempat di mana di bawahnya itu ada gua. Gua pikir itu hanya halu gua saja. Cuma di situ gua berpikir lagi, ini pasti nggak halu. Pas darah itu menetes tepat di celana gua di bagian dengkul. Gua pun di situ langsung gemetaran. Akan tetapi, di situ gua masih penasaran. Gua pun memberanikan diri buat mastiin kalau itu darah. Gua pegang cairan itu, lalu gue usap. Kok lengket? Ucap batin gua yang semakin tak karuan. Gua pun mencoba mencium tangan gua. Gila, baunya anyir banget. Gua pun seketika ingin muntah di situ. Teman gua yang ngelihat ekspresi gua langsung bilang ke gua, "Lu kenapa? Tadi kan gua udah bilang, jangan di situ. Lu sih ngeyel," kata teman gua. "Lanjut yuk," jawab gua. Kita pun melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di pos 7, selama perjalanan kabut sudah tidak terlihat lagi. Kita pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Tak terasa hari sudah mulai malam. Tiba-tiba gua mendengar ucapan teman gua yang membuat gua sedikit agak kesal. "Kita beruntung, kita trek itu cerah, gak ada kabut," kata teman gua. Gua pun hanya bisa ngedumel dalam hati. Gak ada kabut gimana? Orang gua aja sampai nyalain headlamp buat nyenterin jalur gara-gara kabut hitam. Malam itu pun kita memutuskan untuk camp di sana. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun di sini. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kita pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 8. Sekitar setengah jam perjalanan, kita pun sampai juga ke pos 8. Tanpa membawa carrier, hanya membawa ransel kecil untuk membawa barang-barang berharga, kopi, dan nesting untuk memasak di atas. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju pos 9, Pelawangan. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, trek yang terus menanjak membuat fisik kita semakin down. Kita pun melanjutkan langkah kaki ini. Tak terasa kita pun sampai di batas vegetasi. Jam setengah 4, tak lupa juga kita mendokumentasi foto di sana. Puncak Gunung Selamet. Sebentar lagi akan kita gapai. Kita menyusuri perjalanan ini dengan sangat hati-hati.
dikarenakan tingkat kemiringannya itu sekitar 60-70 derajat. Bagian betisku sudah merasakan sangat sakit, tapi gua tahan karena sudah terbayar dengan keindahan Gunung Selamet ini. Jam 5 pagi sampailah kita di puncak Gunung Selamet. Walaupun kabut tipis menyelimuti puncak, tidak ada samudera awan yang terlihat. Tapi gua merasa sangat puas. Tak lupa, gua pun mengabadikan momen dengan berfoto-foto di atas puncak. Setelah puas memandangi puncak Selamet, kita pun memutuskan untuk turun. Tidak terasa, ternyata arah turun terasa sangat cepat. Sampailah kita di pos 7, tepat jam 8 pagi. Tak lupa juga kita membuat sarapan, ngopi, dan ngerokok. Kita pun melihat logistik kami sudah lumayan banyak, cukup untuk persediaan semalam lagi. Akan tetapi gua menyarankan untuk turun hari ini, karena besoknya gua sudah mulai masuk kerja. Rombongan gua pun setuju untuk turun hari ini juga. Kita pun berkemas dan langsung melangkahkan kaki kita. Perjalanan begitu lancar tanpa ada gangguan. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, sampailah kita di pos 5. Lagi-lagi rombongan gua terpecah, karena gua ingin sampai di base camp. Gua dan 2 orang lainnya memutuskan untuk berjalan duluan, sedangkan sisanya masih ingin berjalan santai di belakang kita. Jadi posisi kita turun hanya 3 orang saja. Pada saat kita turun dari pos 5 ke pos 4, seketika kabut turun dari berbagai arah. Dikala kabut itu turun, jujur, gua merasa merinding dibuatnya. Feeling gua sudah merasakan tidak enak. Perasaan tadi fine-fine aja. Apalagi ini, astaga, nyeletuk gua di situ. Tiba-tiba kaki gua merasa berat banget untuk melangkah, seperti ada sesuatu di sekitar kita. Dan gua pun meminta kepada kedua teman gua untuk break sebentar. Gua pun mencoba untuk menenangkan diri sambil mengeluarkan sebatang rokok. Sekitar 15 menit, gua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai tibalah kita di pos 4. Gua merasakan hawa yang tidak enak di pos ini. Bulu kudu gua seketika berdiri. Pasalnya sedari tadi gua merasa ada yang ngikutin dan mengawasi gua. Gua pun hanya menundukkan kepala karena gua sudah tidak sanggup untuk melihat penampakan lagi. Tapi sialnya, saat gua menundukkan kepala, gua melihat kaki gede banget, berbulu hitam, kuku jari yang sangat panjang seperti menembus tanah. Bahkan, gua pun tidak melihat ujung kukunya. Sosok itu tepat berdiri di depan gua. Seketika gua pun langsung gelagapan. Bibir gua tercekat, tidak bisa berteriak. Gua pun mencoba memberanikan diri untuk melihat ke atas. Gua melihat makhluk yang ternyata sangat tinggi. Bahkan makhluk itu tingginya melebihi pohon-pohon yang ada di sekitar gua. Sialnya lagi, ternyata gua melihat jelas mukanya. Matanya merah menyala. Seketika gua pun langsung menundukkan kepala lagi dan menutup wajah gua rapat-rapat. Teman gua yang menyadari ekspresi ketakutan gua tiba-tiba manggil gua. "Go, bangun. Ayo lanjut lagi. Kita nggak boleh lama-lama di sini," kata teman gua. Mereka berkata. Ternyata mereka melihatnya juga, namun samar-samar. Tanpa basa-basi gua pun berdiri dan langsung berlari. Padahal waktu itu jalur licin, karena memang gerimis kecil, suasana pun berubah menjadi sangat tidak karuan. Setelah melewati pos 4, kita mendengar suara ranting yang terinjak oleh langkah kaki. Sepertinya ada orang yang sedang mengikuti kita dari belakang. Tapi kita tetap fokus berjalan. Melewati pos 3, kita tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di pos 2, tiba-tiba gua terjatuh ke belakang. Kaki gua pun memar dan cedera. Mungkin karena trek begitu licin. Tapi jujur, pada saat gua terjatuh, gua merasakan seperti ada orang yang menabrak badan gua dari arah depan. Akan tetapi gua pun tidak mau ambil pusing. Gua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke pos ojek. Tiba-tiba, gua sudah dijemput sama tukang ojek dari base camp. Kata tukang ojek tersebut,
ada yang memberikan info ke dia kalau ada yang sedang cedera, yakni gua. Gua heran, siapa yang bilang kalau gua cedera? Asalnya tidak ada rombongan yang ada di depan gua sedari tadi. Singkat cerita, kita pun sampai di base camp juga. Kita pun mengobrol dan menyalakan ponsel. Niat gua pada saat itu mau membuat instastory. Pada saat gua membuka galeri foto, ternyata gua kehilangan momen foto-foto itu. Bukan cuma gua doang, ternyata ponsel teman-teman gua juga sama. Hanya beberapa foto yang tersisa. Padahal gua ingat betul, gua melakukan foto selfie lumayan banyak. Tiba-tiba di sini Cimo berkata, ternyata waktu itu si Cimo kencing di pohon itu. Pantes. Dalam hati gua berkata, gara-gara lu, gua jadi begini. Oke teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya ceritakan. Cerita ini nyata 100% tanpa karangan atau hasil rekayasa. Ini semua benar-benar gua alamin. Pelajaran buat kita semua, jangan pernah takut buat mendaki. Karena gunung itu satu-satunya tempat yang nggak ngasih harapan tanpa adanya kepastian. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau kita sopan, tuan rumah mana yang gak segan? Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.